Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Yunika Fislia dengan NIM akhir 079. Di sini saya akan membahas mengenai fenomena cashless society yang menjadi kebiasaan baru pada generasi milenial, dikaji dalam teori antropologi evolusi budaya. Semenjak masa purbakala, manusia telah mengenal sistem membayar yang dimulai dengan cara paling sederhana, yaitu bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan atau dikenal dengan barter. Pada perkembangannya, manusia mulai mencari inovasi baru dalam membayar dan menciptakan alat pembayaran. Manusia tentu saja mulai melihat bahwa alat pembayaran adalah hal yang sama berharganya dengan barang yang didapat. Oleh sebab itu, muncullah jenis uang, dimulai dari jenis logam, perak, bahkan emas, yang tentu saja dilakukan untuk pembayaran barang dengan berbagai jenis uang tersebut. Untuk membedakan logam, perak, dan emas yang biasanya digunakan dengan fungsinya masing-masing sebagai alat tukar. Setelah itu manusia juga mulai mencetak dengan tujuan memudahkan transaksi. Semakin majunya zaman, maka manusia mulai mencetak alat transaksi dalam bentuk uang kertas. Namun tentu saja peradaban tidak berhenti di situ, di mana internet dan berbagai jenis inovasi mendukung adanya teknologi. Teknologi menjadi media informasi dan komunikasi yang amat strategis dan penting hampir di seluruh bagian dunia. Internet menjadi wadah untuk manusia dalam mencari dan menemukan apa informasi dan solusi yang mereka butuhkan. Contohnya, mulai banyak perusahaan startup yang memulai bisnis dengan menggunakan internet sebagai bahan utamanya. Selain itu, pada sektor ekonomi, tentu saja internet menjadi bidang yang terdampak dengan segala inovasi baru yang melahirkan peradaban ekonomi digital. Ekonomi digital lahir karena adanya pengetahuan yang terus dikembangkan dan diusahakan untuk direalisasikan pada masyarakat. Ekonomi digital yang muncul dapat dilihat dari bentuk pembayaran dengan sistem yang mulai berbasis online. Sistem konvensional seperti uang tunai dan cek mulai mengalami kemunduran. Bernardo Bartuslazzo mengatakan bahwa pembayaran elektronik akan mengurangi biaya pada proses pengiriman uang di masa sebelumnya, di mana dengan mode transaksi digital segalanya lebih cepat dan instan. Pada 2020 juga, dunia dihadapkan dengan virus COVID-19. Jenis virus ini dinyatakan menular apabila adanya kontak langsung dengan orang lain. Maka dari itu, kegiatan ekonomi yang erat dengan kegiatan sosial memiliki intensitas paling tinggi akan kontak langsung. Berdasarkan bukti ilmiah, penularan COVID-19 dapat terjadi melalui droplet. Jadi, orang yang memiliki peluang lebih tinggi tertular virus ini adalah orang yang memiliki kontak fisik ataupun berada dekat dengan pasien COVID-19. Situasi yang secara mendadak ini membuat masyarakat membatasi diri dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Himbauan yang muncul mulai menekankan untuk masyarakat beralih dari pembayaran tunai ke non-tunai, bahkan menerapkan gaya hidup cashless. Penelitian menunjukkan bahwa virus corona dapat bertahan pada kertas tisu selama kurang lebih 3 jam, kayu dan kain selama 2-3 hari, bahkan uang kertas selama 4 hari, serta plastik dan stainless steel selama 7 hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang kertas di masa pandemi memberikan resiko lebih besar terinfeksi virus COVID-19. Seluruh masyarakat mulai dihadapkan dengan kondisi ini, maka kegiatan manusia dan teknologi mulai berjalan selaras untuk mendukung adanya kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Sederhananya, manusia mulai berevolusi. Pada pergaulan sosial yang ada di kehidupan sehari-hari, akan terus melahirkan konstruksi sosial yang datang dari kepribadian, dari pola individu, di antara individu dengan individu lainnya yang ada dalam kelompok. Hal inilah yang disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup merupakan bentuk dari kebiasaan di mana suatu seni dibudayakan terkait perkembangan teknologi pada masa kini. Perilaku masyarakat yang mulai berkembang ke arah modern yang beriringan dengan perilaku masyarakat lainnya. Contohnya pada era ini adalah konsumsi di era teknologi dan digital. Nah, hal inilah yang mulai menggunakan transaksi online atau dikenal dengan cashless society. Cashless society sendiri merupakan kalangan yang dalam transaksi keuangannya tidak lagi menggunakan uang tunai, namun dalam bentuk kartu. Bahkan saat ini sudah mulai banyak yang melakukan pembayaran dengan elektronik, seperti internet banking, OR, code, transfer, QR code, dan ATM. Bahkan uang elektronik mulai menjalar ke generasi muda, terlebih mahasiswa.
di mana e-money biasa diterima dalam bentuk kartu mahasiswa atau kartu khusus yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada kehidupan sehari-hari, mahasiswa terbiasa menggunakan uang elektronik untuk membeli makan di kantin. Biasanya juga uang elektronik terdapat dalam telepon genggam seperti OVO, T-Cash, dan atau GoPay. Fenomena cashless society ini cukup berhasil di kalangan mahasiswa karena keefektifan dan dianggap lebih cepat. Uang elektronik bisa digunakan dalam memesan makanan seperti yang sudah disinggung sebelumnya, memesan transportasi, dan menariknya banyak juga potongan-potongan yang disediakan. Sehingga cashless society bukanlah hal yang suatu untuk dihindari. Kebiasaan baru yang terbentuk ini membawa dampak yang cukup signifikan baik dalam masyarakat di tengah kondisi masyarakat yang masih terpapar COVID-19 dan bisa diatasi dengan pembayaran elektronik tersebut. Selain itu, penggunaan uang elektronik meminimalisir adanya pencurian uang dikarenakan ada fiturnya keamanan seperti PIN atau sidik jari yang memperketat proteksi keuangan. Cashless society juga memberikan pengurangan akan kemudahan adanya cetakan uang palsu dan penipuan. Uang elektronik menciptakan dinamika ekonomi yang praktis dan aman bagi semua elemen masyarakat. Keuntungan dari uang elektronik juga memudahkan penggunanya dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan. Setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat di database aplikasi tersebut. Oleh karena itu, kemajuan di bidang ekonomi ini harus terus didukung untuk menciptakan stabilitas dan rasa aman masyarakat dalam bertransaksi. Kedepannya akan terus bermunculan inovasi-inovasi yang lebih praktis, namun itu semua tergantung pada masyarakat atau kebutuhan masyarakat dan bagaimana masyarakat menyikapinya dan cara mereka beradaptasi. Adanya inovasi yang bermunculan juga mendorong adanya sosialisasi yang merata pada elemen masyarakat. Melihat dari sudut pandang antropologi, maka bisa dilihat dari salah satu teorinya mengenai kebudayaan. Antropologi merupakan studi yang mengkaji manusia baik dari sudut kebudayaannya. Budaya adalah segala sesuatu yang terbentuk karena adanya pola yang berdinamika menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan menjadi sebuah tindakan yang bisa dicirikan atau dikenal dengan nama budaya tersebut. Oleh sebab itu, cashless society merupakan budaya baru atau kebiasaan baru yang muncul dalam masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa sebelumnya mungkin manusia masih menggunakan teknik barter atau uang kertas, namun sekarang sudah menggunakan cashless atau uang dalam bentuk digital. Hal ini tentu berkaitan dengan manusia mulai berevolusi dengan kemampuan dan cara berpikir mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Salah satu tokoh yang mengemukakan evolusi dalam antropologi adalah Herbert Spencer, di mana ia berpendapat bahwa adanya dinamika internal, di mana internal di sini bisa ditujukan kepada COVID-19, mendorong populasi menjadi lebih kompleks. Populasi menunjuk masyarakat dan kompleks ini menunjukkan inovasi yang berhasil dibuat karena adanya dinamika tadi. Sederhananya, kerangka besar teori evolusi adalah perubahan manusia dari titik sederhana ke titik yang lebih kompleks. Spencer mengemukakan bahwa prinsip pertama evolusi adalah seleksi alam yang dilakukan manusia karena adanya ketidakselarasan yang sama menuju sebuah keanekaragaman yang masuk akal. Jika dikaitkan dengan kasus tadi, maka manusia membutuhkan inovasi untuk mengurangi tingkat COVID-19, yaitu dengan mengurangi penggunaan uang kertas dan mulai menggantinya dengan uang elektronik. Sederhananya juga, dulu barter bisa dilakukan dalam lingkup kecil, seperti desa, dusun, kelompok kecil. Namun bagaimana jika kita berbicara mengenai negara? Tidak akan mungkin untuk melakukan barter dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, dengan urgensi yang ada, manusia mulai berevolusi dengan bertahap menciptakan uang kertas. Uang kertas juga mulai berevolusi untuk menciptakan uang elektronik. Hal ini tentu selaras dengan apa yang dibutuhkan manusia saat itu dan urgensi apa yang sedang terjadi dengan manusia. Spencer juga menganggap bahwa semua manusia akan terus melakukan evolusi yang sama dengan tingkat yang berbeda-beda, sesuai dengan budayanya masing-masing, cara berpikirnya masing-masing, dan apa yang mereka butuhkan saat itu. Saat ini budaya cashless mungkin belum semua negara paham atau belum merata. Namun saat ini Indonesia telah mulai menerapkan budaya cashless karena merasa membutuhkan budaya ini untuk mengatasi COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, teori evolusi
yang dikemukakan teori evolusi yang dikemukakan Spencer ini sangatlah berkolerasi dengan cashless society yang ada pada saat ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.